Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan Kiai Haji Mutawakkil Allah SMM. Yang saya muliakan Dr. Universitas Islam Madinah Sanggengong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya muliakan dosen pengampu administrasi dan manajemen pendidikan, yaitu Ustazah Salamah. Nama saya Kuni Zekiah, Prodi PAI semester 4B. Saya akan menerangkan tentang administrasi dan pendidikan. Pengertian administrasi kurikulum pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir dan curere, yang merupakan istilah bagi temuan berpacu dan berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pengacuan harus dilalui oleh kompetitor. Dengan kata lain, rute tersebut harus dipatuhi dan dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat diartikan siswa dapat menanamkan pendidikan pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan dan jenjang pendidikan tertentu. Usaha-usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas, baik dirancang secara tertulis maupun tidak. Kurikulum merupakan suatu komponen yang sangat penting dan menentukan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Apabila tujuan pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulum juga harus berubah. Bagi peserta didik, kurikulum berguna sebagai alat untuk mengembangkan segenap potensi-potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik di bawah bimbingan guru dan di sekolah. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin curere, yang berarti lapangan, perlombaan, lari. Di Indonesia sendiri, kurikulum dimaknai sebagai macam-macam. Ada dakir menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan sebagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dan proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi administrasi kurikulum. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan administrasi kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif dan efisien dan optimal, memperdayakan sebagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum, diantaranya ada 6 fungsi. 1. Berikut fungsi-fungsi administrasi kurikulum administrasi pendidikan. 1. Meningkatkan ketepatan pemanfaatan sumber daya dan kurikulum, maupun untuk memperdayakan sumber maupun komponen kurikulum ditingkatkan melalui pengelolaan secara terencana dan efektif. 2. Memberikan pilihan dan kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Hasil yang dapat dicapai tidak hanya melalui kegiatan pembelajaran dan secara resmi dilakukan sekolah, tetapi juga perlu melalui kegiatan tambahan di luar jam pelajaran yang dilakukan di sekolah yang dikelola untuk mencapai tujuan dari kurikulum implementasikan. 3. Meningkatkan kesesuaian dan keefektifan proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang dikelola
secara efektif dapat menghasilkannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. 4. Ada meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui pengelolaan kurikulum secara profesional, efektif, dan terpadu yang menunjang kinerja proses pembelajaran melalui pengawasan. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, belajar mengajar melalui pengawasan untuk melihat konsistensi antara desain kurikulum yang dirancang dengan pelaksanaan dan pembelajaran. Juga terdapat ketidaksesuaian antara desain dengan apa yang diimplementasikan di lapangan dapat dihindari. Selain itu, pendidik dan peserta didik memiliki motivasi dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien melalui kondisi yang baik melalui pengelolaan kurikulum. 6. Yang terakhir, ada peningkatan serta masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum yang dikelola secara profesional melibatkan masyarakat untuk mengisi bahan ajar dan sumber belajar yang telah disesuaikan dengan ciri khas dan untuk membangun kawasan daerah setempat. Juga ada komponen-komponen pendidikan. Ini, kurikulum memiliki bagian penting dan penunjang yang dapat didukung berjalannya pendidikan dengan baik. Bagian tersebut disebut komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi mencapai tujuannya. Berikut komponen kurikulum ada 4, yaitu 1. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Dengan lebih tegas lagi, orang yang bagaimana yang ingin dibentuk dengan kurikulum tersebut. 2. Pengetahuan, knowledge, informasi-informasi, data-data aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. 3. Ada metode dan cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan motivasi murid untuk membawa mereka ke yang dikehendaki oleh kurikulum. 4. Yang terakhir, metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan direncanakan kurikulum tersebut. Terus ada tugas dan peran kepala sekolah dalam administrasi kurikulum. Menurut Sri Helina bahwa di sekolah guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah. Sekolah harus melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan dengan jumlah yang mutu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam lingkup administrasi pendidikan, inilah peran guru sangatlah penting untuk mencerdaskan peserta didik. Guru juga berperan sangat penting dalam menetapkan kebijakan, sekaligus melaksanakan semua proses perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengorganisasian sekolah hingga hubungan sekolah dan masyarakat. Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan harus melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan dengan jumlah yang mutu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam lingkup administrasi pendidikan, inilah peran guru sangatlah penting untuk mencerdaskan peserta didik. Guru juga berperan sangat penting dalam menetapkan kebijakan, sekaligus melaksanakan semua proses perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengorganisasian sekolah hingga hubungan sekolah dan masyarakat. Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Republik Indonesia mengatur bahwa guru adalah pendidik profesional yang tugasnya pokoknya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan di dasar, pendidikan menengah, jalur pendidikan, dan formal. Dalam arti sederhananya, guru ialah seorang memberi ilmu kepada siswanya. Peran guru dalam administrasi kurikulum baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan begitu, guru kepala sekolah dapat mengetahui kurikulum yang digunakan pada saat atau yang digunakan. Berikut ada peran guru dalam administrasi kurikulum, yaitu ada implementers, juga ada adapter, juga ada developers, juga ada research. Itu. Selanjutnya ada kegiatan pokok administrasi kurikulum. Kegiatan administrasi kurikulum titik beratnya pada usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Berikut kegiatan administrasi kurikulum ada 3 bagian. 1. Kegiatan menyangkut proses belajar
2. Kegiatan menyangkut siswa. 3. Ada kegiatan menyangkut guru. Kegiatan menyangkut proses belajar di antara lain 1. Penyusunan rencana, kerja tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan. 2. Penyesuaian jadwal pelajaran. 3. Penyesuaian jadwal ulangan dan ujian. 4. Penyusunan daftar buku dan nilai-nilai pelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan dan prestasi belajar siswa. 5. Penyusunan norma penilaian. 6. Pencatatan laporan hasil-hasil dan kegiatan peserta belajar siswa. 7. Ada penyusunan jadwal rencana kegiatan belajar, kelas dan di luar kelas. Terus ada kegiatan menyangkut siswa, diantaranya 1. Menentukan jumlah dan syarat yang akan diterima. 2. Perencanaan untuk pengarahan dan pelayanan siswa. 3. Ada perencanaan dan melaksanakan peraturan kenaikan kelas. 4. Ada penentukan kelas bagi siswa yang diterima dan naik kelas. Selanjutnya kegiatan menyangkut guru. 1. Diantaranya pengaturan tugas pengajar dan tugas piket. 2. Pengaturan bimbingan guru terhadap siswa. 3. Penyusun suatu pelajaran. 4. Penyusunan program kegiatan MGBS, yaitu Majelis Guru Bidang Studi. Yang terakhir ada pengaturan mengenai tugas dan pendataan guru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.